ketika ada seorang yang tertimpa musibah, kemudian seorang mukmin datang kepadanya untuk bertakziah, untuk menghibur, maka pahalanya Allah akan memberikan pakaian dari pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Ini pahala yang akan didapatkan oleh orang yang bertakziah. Mudah-mudahan kita yang datang ke tempat ini lillah, berharap ridha Allah, di hari kiamat ini nanti akan mendapatkan pahala sebagaimana yang disebutkan tadi, ya, dalam Sahih Bukhari Muslim. Kemudian dalam rangka menghibur, apa yang harus kita ucapkan kepada sahibul musibah? Ucapannya adalah isbir wahtasib, bersabarlah dan harapkanlah pahala dari Allah. Fa inna lahu akhadha ma'a'ta, bahkan sesungguhnya Allah itu akan mengambil dari apa yang dan memberikan ila ajali musamma, yang batas waktunya telah ditentukan. Ya, ini yang harus kita pahami. Maka tadi disebutkan oleh pembicara bahwa takziah yang disunahkan hanya sampai tiga hari, selebihnya meratap. Ya. Keluarga yang ditinggalkan, apakah tidak boleh bersedih? Boleh. Tetapi jangan sampai meratap-ratap, meraung-raung dan segala macam, ya. Jadi boleh bersedih, tetapi jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan di dalam Islam itu tidak boleh. Ya. Kemudian bagi kita yang bertakziah, ini harus menjadikan sebuah pelajaran, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad fazan. Ya. Kata Allah, kullu, setiap atau tiap-tiap nafsin yang bernyawa, dha'iqatul maut, maka akan merasakan yang namanya mati. Jadi mati ini bahasa Al-Quran, ya. Tapi kalau kita ngomong mati serasa tidak sopan, ya. Itu masalah bahasa saja. Sementara dalam Al-Quran kata-katanya jelas, al-maut itu mati, ya. Bahasa Indonesia bisa diartikan meninggal, wafat. Bahasa Sunda lebih readenya, kayak pupus, maut, tilar dunya, ngantunkeun, jeung sajabina, ya. Sementara dalam Al-Quran itu bahasanya mati. Jadi kalau kita mengucapkan mati juga nggak masalah, karena itu yang termaktub dalam Al-Quran yang merupakan kalamullah, ya. Bahwa setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Nah, ini yang pentingnya, ya. Setelah setiap yang bernyawa mati, maka dan sungguh hanyalah balasan yang sempurna itu nanti di hari kiamat, ya. Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannah. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Karena yang paling penting, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad fazan, maka sungguh dia telah beruntung. Bahasa orang mah di dunia teh orang yang sukses, ya. Sukses menurut manusia jeung sukses menurut Allah ternyata beda. Sukses cek orang jelema di dunia ayeuna, mun jelema lubak liboko harta, bro di juru, bro di pantong, ngalaya di tengah imah, ya. Artinya apa? Semua harta dia punya, ya. Peribahasa bahasa Sunda gitu. Di juru aya, di tengah imah ngalayah, di setengah wadahan sampai ke modal keluar. Itu orang sukses menurut kita. Tapi menurut Allah, orang yang sukses itu siapa?
yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad fazat, maka sungguh dia telah beruntung. Nah iya nu kudu diudag urang. Jadi nasib orang engke di akhirat lain nasib orang ayeuna di dunia. Ya. Kusabab dunia mah Rasulullah ge dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Apa yang kita tanam naon nu ku urang pelak eta nu bakal ku urang panen ge jaga dina poe kiamat. Senang di dunia sementara, akhiratna pun sangsarana pun sementawi sana sementahun. Ya. Tapi di akhirat ke sangsara salila-lilana, senang oge salila-lilana. Khalidina fiha abadan. Ya. Kalau kita cermati sudah khalidina itu kan kekal. Ditambah dengan abadan, sudah kekal selama-lamanya. Artinya apa? Tidak ada batas waktu. Beda dengan di dunia. Tadi kata Allah ila ajalim musamma. Ada kata ajal. Jadi ajal itu artinya naon? Batas waktu. Ya. Dia sudah sampai pada ajalnya. Maksudnya batas waktunya sudah habis. Ya. Masing-masing dari manusia itu ditetapkan ajalnya, ditetapkan batas waktunya, ditetapkan kontrak hidupnya di dunia. Maka ketika masanya sudah habis, Allah ambil. Seperti hadis tadi kan, sesungguhnya Allah yang mencabut, mengambil dan memberikan segala sesuatu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Semua di dunia ini ada batas waktu, sementara di akhirat nanti tidak ada batas waktu. Maka sing karunya sing nyaah karena diri orang sorangan. Ya. Kenapa di dalam Quran orang yang dimasukkan ke dalam neraka disebut menzolimi diri sendiri? Ya wajar. Kenapa? Ketika orang melakukan perbuatan yang dilarang sama Allah, kemudian menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka, sama dengan dia menyiksa dirinya sendiri. Kan di dunia mah ditanya, saha nu hayang asup ka surga? Ngacung kabeh. Saha nu embung asup ka neraka? Gideug kabeh. Tapi di kanyataanana anu diucapkeun teh patukang tonggong jeung naon anu dilakukeun, ya. Apa yang diucapkan bertolak belakang dengan apa yang dilakukan. Ya. Maka orang beriman itu diperintahkan Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Ya. Bukan syadida, tapi sadida, pakai sad. Beda artinya. Kalau pakai sod itu perkataan yang benar. Kalau pakai syah itu perkataan yang dahsyat atau yang pedih. Azaban syadida itu baru. Kalau ini kaulan sadida, perkataan yang benar. Apa maksud perkataan yang benar? Jadi perbuatan kita itu menunjukkan ucapan kita. Ya. Maka orang yang berucap tapi tidak berbuat, kata Allah apa? Kaburu maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Oh, ya. Jadi ketika kita ingin sukses di akhirat nanti, ciri sukses apa tadi? Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu sukses di akhirat. Nah, itu yang harus kita kejar. Ya. Karena akhirat itu selama-lamanya, di surga itu selama-lamanya, di neraka juga selama-lamanya. Karena di akhirat nanti tidak ada lagi yang namanya maut. Maka dalam hadis itu, maut itu nanti diwujudkan seperti seekor kambing atau kibas disembelih. Inilah maut, kata Allah. Jadi di akhirat itu sudah tidak ada lagi maut. Maka kalau kita baca di Al-Quran, orang-orang dalam neraka itu ya
Termasuk dalam hafalan kita nanti itu yang ayat 167, wa ma hum bi kharijina minan nar. Karena saking pedihnya disiksa di dalam neraka, sehingga mereka itu ingin dikeluarkan, menciri-ciri ingin dikeluarkan. Tapi kata Allah apa? Wa ma hum, dan tidaklah mereka akan dikeluarkan daripada neraka. Ya. Orang di neraka ini penderitaannya sebetulnya sudah dimulai ketika apa? Sakaratul maut. Ya. Kalau kita baca hadis-hadis tentang sakaratul maut, tentang azab kubur, jadi orang yang nanti memang divonis, ditentukan oleh masuk ke dalam neraka, penderitaannya dimulai dari sakaratul maut. Maka kita orang beriman ini harus mengetahui tanda-tanda orang yang sedang sakaratul maut. Untuk apa? Agar kita menuntun atau disebut dengan talqin, membacakan kalimat-kalimat tauhid. Kenapa? Karena itulah waktu terakhir setan menggelincirkan manusia. Itu kesempatan terakhir. Maka dalam sakaratul maut ini setan nanti akan berwujud seperti bapaknya yang sudah meninggal, ibunya yang sudah meninggal, suaminya yang sudah meninggal, istrinya yang sudah meninggal. Apa? Ayo ikut denganku, ayo sujud kepadaku. Karena ini adalah kesempatan terakhir bagi setan. Maka kita orang beriman disunahkan untuk mentalkin si mayit. Cuman sayangnya prakteknya sekarang sudah berbeda di tengah masyarakat ya. Talqin tadi sedikit kubur. Harusnya talqin itu ketika si calon mayit ini dalam keadaan sakaratul maut, di kupingnya dituntunkan la ilaha illallah terus begitu. Kan ini kesempatan terakhir setan menggelincirkan manusia. Nah, kemudian ketika sakaratul maut, orang ini dibukakan sudah tabir goibnya, ya, jadi bisa melihat yang goib, bisa melihat malaikat maut datang. Kita ini tidak bisa melihat goib, kenapa? Karena di depan mata kita ini ada tabir, ada hijab. Alhamdulillah, coba mau diangkat tabirna, bisa ningali jurik bungkelekan tah, sakuriling urang, herindunya teh, ya. Karena di bere tabir ada orang yang melampaui batas, hayang ningali jin, hayang uli jeung jin, bahkan hayang kawin jeung jin. Nauzubillah min dzalik. Sengaja Allah berikan tabir karena sudah ada dunianya masing-masing. Ya, mungkin dina waktu lagi dibukakan ke Allah dina saat sakaratul maut, sehingga dia melihat malaikat maut. Kondisinya berbeda nanti. Orang yang akan dimasukkan ke dalam surga dengan orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, yang datang itu malaikat berbaju putih, kemudian mengucapkan salam, mau mengeluarkan ruhnya saja minta izin dulu. Ya, berbeda dengan orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebelum dicabut diperlihatkan dulu tempatnya nanti di neraka. Mata mulai mengeluarkan ruh nanti. Nges ningali tempatnya aing bakal sangsara. Mata mulai mengeluarkan ruh nanti. Sehingga apa? Dipaksa oleh malaikat maut, dipukul. Maka kita mungkin ketika mendampingi orang yang sakroh, ya, ada yang matanya terbelalak, molototnya, terus letahnya keluar, sehingga nuker dicekek. Itu karena kenapa? Dia tidak mau mengeluarkan ruhnya, maka dipaksa oleh malaikat. Ya. Bahkan malaikat maut sendiri, ya, ketika nanti setelah Israel ini setelah selesai kiamat, dia mencabut nyawanya sendiri, merasakan sakitnya. Oh, ternyata begini sakitnya orang yang dicabut ruhnya. Ya. Tetapi orang yang beriman ini, ruhnya dicabut itu seperti mencabut
benang dari tepung, jadi nggak geleser gitu. Maka ada orang yang meninggalnya mudah seperti orang yang sedang tidur, ya. Ada orang yang sedang sholat, ya. Ada orang yang sedang zikir, sedang baca Quran. Itu dicabut nyawanya dan mudah. Sementara orang yang nanti akan dimasukkan ke neraka merasakan sakaratul mautnya ada yang sampai 3 pekan, ya. Seperti sang legendaris yang sudah menghancurkan kekhalifahan, ya, siapa? Jangan sebut Ataturk. Jangan ya. Tahu artinya nggak? Apa? Bapak Reformasi. Itu gelar orang Turki, ya. Jadi itu gelar kehormatan. Orang ayeuna nyebutkan berarti menghormati dia. Ya. Jadi kalau mau Mustafa Kemal Pasha laknatullah alaihi. Ya. Kenapa? Karena setelah khilafah hancur selama 30 tahun Islam itu tidak ada. Maka ketika sakaratul maut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 3 pekan, ya, sampai akhirnya jenazahnya saja tidak mau diterima, bumi itu tidak mau menerima. Dialukan kalau dipecelkan deh ke laut. Kenapa coba? Karena ini orang yang sudah menghancurkan tatanan kehidupan Islam. Azan tidak boleh kecuali pakai bahasa Turki. Orang nutup aurat nanti tidak boleh, mohon maksa ditewak ke polisi selama 30 tahun itu. Ya, maka wajar kalau balasannya seperti itu. Ketika sakaratul maut saja sudah menderita, belum nanti di alam barzah. Kenapa disebut barzah? Barzah ini artinya tepi antara dunia dan akhirat. Nunggu hari kiamat disiksa dia. Nanti di neraka yang lebih parahnya. Jadi ada 3 kali dapat siksaan. Orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka ketika sakaratul maut, ketika di alam barzah, kemudian yang lebih dahsyatnya nanti di neraka. Nah, ini yang harus kita ingat. Maka kata Rasulullah, orang yang cerdas itu siapa? Orang yang banyak mengingat mati. Ya, sehingga ketika banyak mengingat mati di dunia itu nggak akan banyak ketawa. Tertawa boleh, tetapi seorang beriman ini harusnya lebih banyak menangis kalau mengingat ketika sakaratul maut tuh. Ya, maka kita berdoa kepada Allah agar kita Maico ini mudah-mudahan husnul khotimah, ya. Diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya ketika di dunia, dilapangkan kuburnya, dan dimasukkan ke dalam Allah, ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tinggal sekarang hari ini kita yang masih hidup, mautan di sepupu. Ya, sekarang kita yang belum mati nih, yang belum jelas bakal di mana cicingna. Maka kudu sing bener, ya. Berbuat di dunia harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kan bawa karep sorangan. Ditanya mah yang ke surga. Tetapi ketika Allah memerintahkan, inilah perbuatan orang-orang yang akan masuk ke surga. Horea berat jeung segala rupa. Ya. Seorang perempuan Allah perintahkan untuk menutup aurat, yang boleh terlihat cuman wajah dan telapak tangan. Naon haledang. Ribet, tersingsa jeung segala rupa, hanya tanggung jawab bae sorangan. Ya, karena syariatnya sudah jelas, nggak bisa dibantah lagi. Ya. Belum perintah-perintah yang lain, belum larangan-larangan yang lain. Maka orang kudu sinyaah karena diri orang sorangan. Jangan sampai nanti menjadi orang-orang yang seperti itu. Ya. Karena kalau sudah sakaratul maut, apalagi sudah dicabut ruhnya, nggak akan kembali lagi ke dunia. Karena Allah tahu, mensek di
dibalikeun deui ka dunya ge bakal gitu deui. Ya. Nanti kalau sudah mau tinggal apa? Tinggal kita mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Ya. Hari akhirat disebut hari yang melelahkan. Ya. Kalau kita baca juga keterangan atau dalil-dalil tentang nanti di padang mahsyar, ya. Jadi orang-orang di padang mahsyar ini yang nanti memang akan dimasukkan ke dalam neraka, saking tidak kuatnya menahan kesengsaraan di padang mahsyar sampai dia meminta kepada Allah, ya Allah, segerakan kami, masukkan kami ke dalam neraka. Kenapa? Karena saking sengsaranya di padang mahsyar. Ya. Maka untuk kita bisa supaya benar hidup di dunia, coba banyak-banyak mengingat mati, banyak-banyak kita membaca dalil-dalil, keterangan-keterangan tentang kehidupan apa yang akan kita alami nanti, baik itu dalam barzah maupun di hari kiamat. Ya. Itulah salah satu hikmah tujuan kenapa kita disunahkan untuk bertakziah. Selain untuk menghibur, juga untuk mengingatkan kita akan yang namanya mati. Ya. Dan boleh jadi setiap hari mungkin kita mendapati saudara-saudara kita yang sudah tidak bisa lagi melaksanakan ibadah kepada Allah di dunia karena batas waktunya sudah habis. Nah, kita yang masih diberikan hidup berarti masih diberikan kesempatannya. Mata tong sampai katipuku dunia, tong sampai katipuku setan. Anu ku Allah disebut al-ghurur, tukang tipu. Yang setan menjadikan dunia ini sebagai tipuan. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menjadikan kepada kamu kemiskinan. Tong ibadahnya, lu ibadahnya geuning teu beunghar-beunghar. Ya. Mending orangnya kan usaha we nya, ti isuk tapi ka peuting, teu kudu salat. Nu salat ke anggar geuning itu sangsara. Inilah bisikan-bisikan setan. Padahal kata Allah, yang sholat saja kata Allah, fawailul lil musallin. Anu sholat wahai bakal cilaka komo anu ente sholat. Jadi pola pikirnya harus ke situ. Ya. Tong mikir nu sholat wae teu beunghar, beunghar jeung sangsara mah lain karena ibadah. Awas ya nya. Kadang-kadang orang ayeuna ngalakukan sholat ieu ngarah lancar rezeki, ngalakukan puasa ieu ngarah itu, eta leres teu? Salah. Kenapa? Karena ibadah tujuannya untuk memperoleh dunia. Orang anggapanna loba pahala, tapi ketika di akhirat ternyata teu meunang pahala, hiji-hiji acan. Kunaon? Karena ibadah kita tujuannya untuk memperoleh dunia. Makanya kalau ibadah niatnya luruskan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Masalah dunia mah itu sudah ada ketetapannya. Ada yang dilapangkan rizkinya oleh Allah, ada yang disempitkan rizkinya oleh Allah. Yang dilapangkan bersyukur, yang disempitkan bersabar. Kaya dan miskin jangan sampai membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun geus ruh nyawa dina gorgoroh, dina tenggorokan, urang tobat diterima moal seperti Firaun. Ya. 10 kali dibere kesempatan Firaun teh, ya. Diberi musibah Firaun dan seluruh penduduk Mesir, airnya jadi darah semua. Ya. Kemudian datang kepada Nabi Musa, ya Musa, tolong berdoa kepada Rabbmu, kalau musibah ini hilang kami akan beriman kepadamu. Setelah Nabi Musa berdoa hilang, cek Firaun kumaha, ente tukang sihir.